Komponen dasar robot. Yang pertama itu controller. Controller adalah bagian utama yang terdapat pada robot. Controller diibaratkan sebagai otak manusia. Otak tersebut dapat menggerakkan semua pergerakan dalam robot. Bagian ini berfungsi untuk menjalankan sebuah program, menerima dan mengelola setiap informasi yang terdapat di lingkungannya atau input sensor, bisa mengirim dan mengendalikan output pada indikator, aktuator, serta audio. Kemudian aktuator. Aktuator merupakan bagian yang diibaratkan sebagai otot pada manusia. Fungsinya ini adalah untuk menggerakkan robot. Biasanya robot beroda menggunakan DC motor, sedangkan pergerakannya dan membuat robot dapat berpindah tempat. Sedangkan robot yang bergerak menggunakan kaki biasanya menggunakan motor servo. Motor servo memiliki peran yang sama dengan DC motor sebagai penggerak pada robot. Namun, penggunaan mekanik yang membuat pergerakan mereka berbeda. Mungkin buat kalian yang belum tahu bentuk motor servo bisa dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian sensor. Sensor jika diibaratkan merupakan indera pada manusia, seperti melihat, merasa, dan juga mendengar. Ada banyak jenis sensor pada robot. Manusia hanya memiliki indera. Robot bisa memiliki sensor dengan jumlah yang tidak terbatas. Karena robot merupakan makhluk elektronik dan teknologi yang cepat berkembang. Gambar sensor bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian baterai. Baterai merupakan sumber energi pada robot. Ibaratnya otak kamu yang membutuhkan nutrisi sebagai sumber tenaga seperti karbohidrat atau vitamin. Baterai berperan untuk sumber tegangan pada robot. Baterai akan menyalurkan sumber tegangan ke bagian listrik pada robot, seperti dengan controller, sensor, aktuator, dan semua komponen elektronik dari baterai. Nah, kita bisa melihat gambar baterai yang ada paling bawah ini. Part yang satu ini merupakan part yang penting. Ibaratnya kabel merupakan darah, urat, dan saraf pada manusia. Pada bagian robot digunakan sebagai penyalur suatu arus. Bisa juga sebagai saluran antara input dan output pada robot, seperti gambar di bawah ini. Lalu frame. Biasanya frame digunakan sebagai tulang yang menyangga antara servo pada robot, membentuk bagian pada robot menjadi berbagai macam bentuk, dan penunjang penampilan pada robot. Untuk robot beroda seperti line follower biasanya ada yang berbentuk kotak, bulat maupun segitiga. Pembentukan frame tergantung dengan kebutuhan pada bagian robot dan penempatan pada komponen-komponen yang lainnya. Kemudian chassis, biasanya disebut dengan cover.
Rangka utama pada robot biasanya menjadi badan bagi si robot. Biasanya dipasang berbagai macam bentuk, sesuai dengan bentuk dari framenya sendiri, untuk memperbagus penampilan pada robot. Kemudian support part merupakan sebuah komponen pendukung untuk membentuk robot seperti baut dan juga mouse. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, terdapat alat-alat untuk membuat robot. Power supply atau catu daya. Power supply adalah sebuah unit yang menyediakan tenaga pada kontroler dan manipulator sehingga dapat bekerja. Dalam satu sistem, robot dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian untuk kontroler dan bagian untuk manipulator. Bagian kontroler menggunakan elektrik, sedangkan bagian manipulator bisa menggunakan elektrik, pneumatik, hidrolik, ataupun ketiganya. Kemudian efektor. Efektor dapat ditemukan hampir semua aplikasi robot, walaupun keadaannya bukan merupakan komponen dasar dari sistem robot. Efektor ini berfungsi sebagai bagian terakhir yang menghubungkan antara manipulator dengan objek yang akan dijadikan kerja dari robot. Sebagai contoh, efektor dapat berupa peralatan las, penyemprot cat, ataupun hanya berupa penjepit objek. Efektor jika disamakan dengan manusia seperti jari-jari tangan yang dapat digerakkan untuk memindah atau mengangkat material, ataupun peralatan yang dapat digunakan untuk mengelas, mengecat, menempa, mengisi botol, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Kerja efektor dapat berupa mekanik, elektrik, pneumatik, atau gripper. Kemudian sejarah robot. Kata robot sendiri berasal dari kata robota. Pertama kali diucapkan oleh pengarang skenario drama yang bernama Karel Čapek, berkebangsaan Cekoslowakia. Ada dramanya yang berjudul Rosumovi Universalni Roboti. Di situ dia pertama kali mengucapkan kata robota. Ujar Vitoyo di kantor Nodeflux Jakarta Selatan, Senin 25 Maret 2019. Robota dalam pertunjukan pada 1921 itu memiliki arti pekerja. Jadi, konsep robot dalam karya Čapek itu seperti robot industri, robot yang bekerja untuk menggantikan manusia di pabrik. Vitoyo yang juga profesor di bidang jaringan saraf buatan di Department of Mechanics and Information, Chakyo University, Jepang, menjelaskan bahwa perkembangan saat ini muncul semacam inteligens pada robot. Pada robot dalam cerita Čapek, kata Vitoyo, dapat berkomunikasi satu sama lain dan merasa tergoda atau menjadi budak sehingga mereka memberontak dan membunuh manusia di sekelilingnya. Jadi, Vitoyo berujar, cerita ini tidak berakhir dengan baik seperti Terminator, tapi terjadi 100 tahun sebelumnya. Konsep robot sendiri yang seperti itu sudah lama sekali dalam mitologi Yunani dan Romawi yang sudah terentitas. Yang dekat dengan robot ini yang biasanya hubungan dengan manusia tidak baik, seperti hubungan permusuhan dengan manusia. Ini kata ilmuwan asal Surabaya itu. Pada tahun 2000,
Dia melanjutkan, di Cina telah terungkap suatu alat atau kereta yang selalu mengarah ke selatan. Karena di Cina arah selatan adalah arah yang baik, bentuknya seperti becak. Yang duduk biasanya kaisar atau orang penting, dan ini akan ditarik oleh manusia atau binatang. Uniknya, dimanapun manusia atau binatang penarik kereta berhenti, kursi ini akan selalu mengarah ke selatan. Tentu saja pada waktu itu tidak ada mikroprosesor, tidak ada elektronik kompas. Ini sepenuhnya dibuat berdasarkan kontraksi mekanika. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, seolah-olah itu punya kesadaran untuk mengarah ke selatan. Ini mungkin termasuk robot-robot pertama di dunia, tutur Pitoyo. Pada abad 18 di Swiss, banyak muncul mainan-mainan seperti otomaton yang menjadi awal mula penerapan teknologi pada arloji. Swiss dikenal sebagai penghasil arloji di dunia. Mainan itu biasa dimainkan oleh para bangsawan di Eropa pada saat itu. Di Jepang, Pitoyo menceritakan, robot-robot yang pada saat fase bersamaan menjadi mainan para shogun, sebutan untuk para jenderal. Robot tersebut dapat mengantarkan teh pada tamu. Pada 1970, di alma mater Pitoyo Waseda University, pertama kali dibuat robot berbentuk manusia atau humanoid yang bentuknya masih sangat kasar. Namun, dia mempunyai fungsi information processing. Dia bisa mendengar, ada kameranya tapi masih sangat kasar. Dan untuk melangkah satu langkah dibutuhkan waktu sekitar 40 detik. Biasanya setiap 10 tahun ada breakthrough baru, kata dia. Pada 1980, kita membuat robot kedua. Robot ini bisa bermain organ kalau kita taruh not balok di depan matanya. Dia akan membaca not balok itu dan mengubahnya menjadi gerakan jari untuk membunyikan organ. Sementara di Massachusetts Institute of Technology, Pitoyo berujar, terdapat satu laboratorium untuk meneliti semua yang berkaitan dengan cara berjalan. Hal itu berawal pada 1970-an. Banyak sekali tentara Amerika yang pulang dari Vietnam tanpa membawa kakinya. Jadi tujuan awal dari laboratorium ini adalah membuat kaki palsu. Tapi dalam perkembangannya, berkembang menjadi lab robot yang sangat terkenal. Pada 2000-an, juga di Waseda humanoid Waseda sekitar 10 tahun lalu sudah bisa melangkah dengan kecepatan yang sama dengan manusia. Pitoyo berujar bahwa dirinya bisa melihat kalau anak kecil dari lahir dan bisa berjalan kira-kira perlu waktu 2 tahun. Tapi untuk membangun robot ini, kita perlu waktu 40 tahun untuk bisa berjalan.